Salawat dan salam semoga selalu mengalir, tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Baca terjemah. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami baik dari proses penciptaannya, dari kuat menuju lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti? Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Wahyu yang kami turunkan kepadanya itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Al-Quran yang jelas, agar dia, Nabi Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar ketetapan atau azab terhadap orang-orang kafir itu menjadi pasti. Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan kami sendiri, lalu mereka menjadi pemiliknya? Kami menjadikannya hewan-hewan itu tunduk kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian lagi mereka makan. Pada dirinya hewan-hewan ternak itu terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur? Baik. Kita kaji ayat 68. Qauluhu ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilu. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi mereka dalam penciptaannya. Tidakkah mereka berakal, menggunakan akalnya? Ibnu Katsir mengatakan bahwa sunnatullah itu ada siklus yang dialami manusia. Manusia itu tercipta dalam kondisi lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Jadi diterangkan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi dha'f, lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dia Allah menjadikan setelah kondisi lemah itu kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dan dia Allah menjadikan setelah kondisi kuat itu lemah kembali dan makin tua, banyak uban, lemah. Wa yakhluqu ma yasha, dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa.
Ini ayat yang semisal dengan ayat 68 ini. Itu siklus kehidupan manusia. Ketika dia terlahir, itu kekuatannya masih sangat sedikit, masih lemah sekali. Bahkan untuk merangkak saja dia perlu latihan. Untuk berjalan aja dia perlu menguatkan kakinya. Masih gemeter, kadang-kadang masih jatuh. Kemudian beranjak dewasa dia makin kuat. Makin dewasa dia melemah kembali. Maka orang-orang tua itu juga kembali kondisi kekuatannya seperti waktu bayi, masih seperti waktu anak-anak. Bahkan sebagian orang tua kita itu untuk berdiri saja itu harus dengan alat bantu. Untuk melakukan pergerakan mobilitas harus dengan kursi roda. Bahkan tidak sedikit yang seperti kembali anak-anak, terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Bahkan pendengarannya pun diambil, penglihatannya pun diambil. Sebagiannya pun ketika makan disuapi kembali seperti anak-anak. Itu kata Ibnu Katsir, itu isyarat bahwa dunia itu daru zawalin wantiqal. Dunia itu adalah negeri kepunahan, negeri perpisahan. La daru dawamin wastiqrar, bukan negeri keabadian dan kekekalan. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau mengatakan siklus yang dialami manusia itu dari lemah menjadi kuat, menjadi lemah kembali, itu isyarat bahwa dunia ini adalah daruz zawal, negeri yang akan punah, negeri yang pasti akan kita tinggalkan. Intikal itu perpisahan, perpindahan, berpindah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, dan berpindah pula dari kondisi hidup kembali mati. Sebelumnya kan kita ini mati, tidak ada kan, terus wujud, diwujudkan Allah, nanti akan dipunahkan kembali, ditiadakan kembali, nanti terserah Allah dibangkitkan kembali, itu urusan Allah. Itu isyarat kata beliau. Maka kalau orang yang bening hatinya, yang jernih pikirannya, yang kuat basirahnya, itu jangankan dia sudah dalam kondisi manula, tua renta, giginya rontok satu, dia tahu bahwa dia tidak akan selamanya di sini. Ya, dia motongi kuku itu dia tahu bahwa apa yang ada itu akan tiada. Apa yang pernah ada dalam tubuhnya itu akan diambil Allah satu persatu. Kulit yang dulu halus begitu rupa, kemudian keriput, menjadi keriput. Ya, bahkan kadang-kadang kalau kita melihat kemana kulit kita dulu yang halus, ya itu kan isyarat. Tapi orang sekarang menolak menua itu karena dia sering pergi ke salon kan. Dia menolak sunatullah. Dia nggak mau siklus itu terjadi pada dirinya. Itu kalau kita nggak hati-hati, nanti kita nggak akan sadar dengan isyarat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir itu. Kita akan menolak itu, kenyataan itu. Maka kalau orang ngaji itu dia tahu persis. Kalau dia melakukan perawatan itu hanya demi suami aja. Demi suami. Dia ingin membahagiakan suami. Kalau dipandang itu biar senang suaminya. Tidak untuk mempertahankan eksistensi kemudaannya. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin Anda muda terus selamanya. Tidak mungkin kulit Anda halus terus. Tidak mungkin rambut Anda hitam terus. Pasti sudah ada yang putih. Sudah berpindah dari dunia hitam ke dunia putih. Iya kan, yang rambutnya masih hitam kan dunia hitam. Itu isyarat, Bu. Kata beliau itu isyarat.
Cuma isyarat seperti ini kan tidak semua bisa ditangkap oleh manusia. Termasuk dulu mata yang tajam tuh. Tajam kalau lihat dari jarak yang jauh pun kelihatan. Sekarang enggak kelihatan. Harus pakai kacamata. Pakai kacamata pun tidak sejernih dulu ketika masih bagus matanya. Padahal saya baru kepala 4. Udah dicabut sebagian penglihatan. Tapi tidak, Pak, itu siklus yang harus kita nikmati. Siklus yang harus dinikmati dan memang harus dirasakan dengan hati. Faham ya? Ibu-ibu itu kalau berdiri dari tempat sholat itu pasti akan megang lututnya. Iya kan? Iya, Bu. Yang sudah di atas 55 atau 50 tuh, mesti sudah pegang lutut. Saya kalau Jumatan tuh sering lihat bapak-bapak muadzin qomat itu dia meluruskan kaki dulu. Diluruskan, dipijit-pijit dulu. Gitu. Iya kan? Padahal dulu waktu masih mudanya itu jalan kaki berkilo-kilo kuat. Naik gunung, turun gunung kuat. Sekarang diangkat itu. Nah itu isyarat kata beliau, itulah daruz zawal. Itulah daruz zawal, negeri punah. Pasti akan punah. Bahkan kalau orang-orang yang basirahnya tajam itu, dia melihat daun jatuh itu dia tahu. Daun jatuh, Bu ya. Bukan layangan putus ya. Dia lihat daun jatuh, itu deg hatinya itu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan jatuh pada waktunya. Semua akan punah pada waktunya. Yang dari tanah akan kembali ke tanah. Daun yang jatuh itu akan kembali ke tanah toh? Jadi tanah kembali kan? Karena dia dari tanah. Manusia itu pun begitu. Karena manusia itu tercipta dari tanah, makanannya pun dari tanah. Seenak apapun makanan jenengan itu asal muasal dari tanah. Semuanya. Baik yang protein hewani, yang nabati, semua dari tanah. Karena tidak akan cocok untuk tubuh jenengan kalau tidak dari unsur tanah. Begitu Allah menciptakan. Meskipun umpamanya dengan masak rendang, daging sapi, jenengan bumbuin, ketoknya daging, tapi aslinya tanah weh. Ya, aslinya tanah itu, hakikatnya tanah. Wong sapi itu makan apa? Rumput. Ya kan? Rumput itu dari mana? Dari tanah. Jadi aslinya kalau jenengan tidak mau repot-repot itu, makan rumput itu. Ngapain ya nunggu sampai jadi daging terus jenengan olah kan, jenengan bumbuin jadi rendang. Kalau nggak mau repot-repot, makan rumput itu praktis, Bu. Nggak banyak proses. Itu satu isyarat kata beliau yang mesti jenengan tangkap. Udah jenengan ngaji pagi ini dapat itu udah cukup itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, Bu. Ya kan ngaji itu enggak usah lama-lama. Kadang orang tuh ngaji berlama-lama, itu yang ditangkap malah enggak ada. Panjang lebar orang ngaji sampai 1,5 jam, pulang tanya tadi ngajinya apa? Tidak tahu. Yang penting ustadznya lucu gitu. Dia nggak terlalu peduli materinya. Paham Bu ya? Itu isyarat. La daru dawamin wastiqrar, bukan negeri keabadian. Bukan negeri keabadian. Beda nanti kalau di akhirat, Bu. Penduduk surga itu muda selamanya. Gak perlu jenengan perawatan. Tidak ada salon di surga itu. Tampil antara usia 20 sampai 30. Tidak ada perubahan. Muda terus. Gak ada penuaan dini itu. Tidak ada. Yang melayani pun muda, tidak pernah tua. Rata-rata usianya sama. Itu di surga. Ya di surga. Karena dia negeri keabadian. Bahkan tidak ada rasa bosan. Jadi kan di dunia kan
Kalau tiap hari umpamanya, jadi kan makanan favoritnya apa? Lotek. Coba tiap hari makan lotek terus. Pasti jenengan bosan. Sekalipun makanan itu makanan favorit jenengan, kalau tiap hari itu bosan. Di akhirat itu wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan makanan yang serupa tapi berbeda rasa. Sama makanannya tapi rasanya selalu berubah. Dia punya 1001 rasa yang tidak pernah terulang. Umpamanya jenengan hari ini, malaikat saya mau lotek, datang lotek. Besok saya mau lotek lagi, datang lagi. Besoknya lagi mau lotek lagi. Rasanya beda-beda itu. Enggak sama. Kalau di dunia kan sama. Gula manis terus, garam asin terus ya. Itu uniknya surga. Kenapa tidak membosankan? Belum lagi nanti, mohon maaf ya, ini yang belum menikah atau yang tidak punya suami. Hubungan suami istri di surga itu rasanya selalu berbeda-beda. Kayak nano-nano itu. Sehingga mereka tidak pernah bosan. Terus tidak akan pernah sama. Rasanya berbeda terus. Selalu ada sensasi. Dan itu kata para ulama, itulah yang menjadikan penduduk surga itu awet muda. Dan dibenarkan oleh riset itu, orang yang rajin, yang rutin di dunia ini, yang dia terjaga betul kebutuhan biologisnya, dia akan awet muda. Maka jenengan yang cepat tua itu dugaan saya. Enggak dugaan aja. Dugaan, jangan tersinggung jenengan. Kurang tercukupi bisa jadi. Karena itu menentukan hormon, menentukan kebahagiaan dan seterusnya. Begitu kata para ulama. Maka enggak ada bosan di surga itu. Pemandangan pun begitu, Bu. Kalau kita kan lihat pemandangan kan, yo gunung yo ngono kuwi. Pantai ya gitu aja. Di surga enggak. Maka dibahasakan Rasul itu ketika beliau mendefinisikan surga itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Nggak bisa dibayangkan, di luar imajinasi. Kalau jenengan masih bisa bayangkan, kayaknya surga kok seperti ini, pasti itu bukan bayangan surga. Pasti bukan. Faham ya? Nah, isyarat yang disampaikan Ibnu Katsir ini menjadi penting untuk pegangan jenengan. Jangan mempertahankan sesuatu yang sifatnya fana itu mati-matian. Jenengan akan melakukan kesalahan fatal itu. Karena kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini fana. Mempertahankan yang fana itu kerugian jenengan. Ada orang yang mempertahankan sisi-sisi duniawinya itu mati-matian sampai direwangi melakukan pelanggaran syariat. Rugi lah. Rugi. Termasuk jangan pernah, ini nasihat saya, jangan pernah merasa memiliki sesuatu di dunia ini. Enggak, jenengan saja itu miliknya Allah itu. Jenengan bukan pemilik tapi dimiliki. Jangan pernah. Agar tidak terlalu ada penyesalan itu. Yang hilang dari kita itu sudah sewajarnya, memang bukan milik kita. Ya, jangan terlalu disesali, karena memang itu hakikatnya bukan milik kita. Maka belajar ikhlas dari tukang parkir itu. Tukang parkir itu meskipun nata kendaraan begitu banyak, setiap kali diambil pemiliknya dia nggak pernah marah, Bu. Nggak mungkin dia mencak-mencak ngamuk, nggak mungkin. Karena dia tahu kan, sejak awal dia tahu kendaraan itu bukan miliknya. Kalau jenengan kan salah persepsi soal kepemilikan di dunia ini.
Itu persoalannya kenapa kemudian jenengan kecewa, jenengan getun, jenengan marah, jenengan ndak qanaah, itu kan karena itu. Merasa memiliki itu penyakit. Itu dibahasakan oleh Imam Ghazali dengan hubud dunia itu, merasa memiliki dunia. Itu penyakit. Ya sudahlah, yang lepas, yang hilang, yang terluput dari kita, sudah memang sudah sewajarnya begitu, bukan milik kita kok. Maka saya kalau ngaji di Gera Prima Barat itu sering saya guyoni bapak-bapak. Suami istri itu statusnya bukan hak milik, hak guna pakai. Yo jenengan itu diajari beneran malah ketawa. Bukan hak milik. Kenapa? Karena setelah jenengan meninggal, suami akan menikah, tidak menunggu kuburan jenengan kering. Pagi jenengan meninggal, sore suami kawin lagi. Boleh enggak? Boleh. Ah itu mas. Belum meninggal aja dia udah kawin lagi. Ya kalau itu layangan putus bu. Saya nggak suka film itu bu, saya nggak suka, terlalu dramatis. Kesannya itu elek banget, orang poligami itu jelek banget. Dan dia memfilmkan yang gagal toh. Coba memfilmkan yang berhasil. Kan nggak adil ya. Harusnya yang difilmkan kan berimbang dua-duanya. Setengah jam yang gagal, setengah jam yang berhasil. Ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau suami meninggal, jenengan dimiliki orang lain. Ada yang lamar datang, terima bu, meskipun sudah tua, tidak apa-apa, tidak masalah. Lebih baik punya pasangan daripada tidak. Tetap yang nggak punya pasangan, mohon maaf ya, itu lebih rentan fitnah daripada yang punya pasangan. Itu artinya jenengan bukan milik suami dan suami bukan milik jenengan. Faham? Sehingga ketika ditinggal suami entah karena kematian atau perceraian itu tidak boleh terlalu kecewa. Harus qanaah, terima saja apa adanya takdir itu dengan ridho. Ya. Dan gunakan itu untuk introspeksi, untuk muhasabah. Itu jauh lebih baik daripada menyesal, meratap, ya bersedih berlama-lama. Lebih baik. Kalau orang husnudzon dengan takdir Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah itu ketika ditinggal wafat Abu Salamah, bu. Ya. Itu kan didatangi Rasul, dinasihati. Sabarlah. Berharap pahala. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dalam hati Ummu Salamah itu dia mengatakan amin, tapi dalam hati itu tidak mungkin ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Suami terbaik itu Abu Salamah. Terlalu banyak kenangan indah bersama beliau sejak sebelum masuk Islam sampai masuk Islam sampai wafat. Itu suami terbaik. Setelah masa iddahnya selesai, beliau dilamar Rasulullah. Ada yang bisa nadingi Rasulullah? Enggak ada lah. Kehormatan itu. Dia kaget. Oh inikah yang kemarin disampaikan Rasulullah itu? Ternyata memang ada yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu beliau. Sejak itulah kemudian Ummu Salamah itu masuk dalam barisan Nisaun Nabi, istri-istrinya Nabi. Terangkatkan derajatnya. Karena apa? Kesabaran dia dan husnudzon dia kepada Allah. Paham bu? Nah ini syarat ini jenengan baca ini. Sehingga jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Hatta sehelai rambut pun jenengan itu tidak punya. Ada yang bisa nahan rambutnya yang rontok itu? Ojo rontok. Nggak bisa bu, tetap tertakdir rontok ya rontok. Karena jenengan itu makhluk yang dikendalikan,
tidak mengendalikan diri sendiri. Sehingga banyak orang tuh kadang-kadang lupa diri. Dia merasa bisa mengendalikan dirinya, padahal enggak. Jenengan tuh diremot oleh Allah. Jenengan dikendalikan seperti wayang itu, enggak bisa ngapa-ngapain jenengan kecuali mengikuti skenario-nya Allah. Itu ilmu tasawuf paling tinggi kalau jenengan sudah paham itu. Sehingga gelo, getun, kecewa, mangkel itu akan hilang. Nanti damai hati jenengan. Kalau jenengan tidak sampai ke ilmu itu, jenengan akan dirundung gegana, gelisah, galau, merana. Tidak pernah tenang jenengan. Tiap hari akan gelisah karena nggak sampai kepada konsep itu. Maka fahami tadi yang disampaikan Ibnu Katsir ini. Afala yaqilun. Tidakkah mereka menggunakan akal? Ay yatafakkaruna biuqulihim. Tidakkah mereka berfikir dengan akal mereka? Fibtida'i khalqihim, sejak pertama kali mereka dicipta. Summa sayruratihim ila sinni syaibah. Kemudian mereka berubah menjadi manula. Summa ila syaikhukhah, kemudian makin renta. Liya'lamu annahum khuliqu lidadin ukhra, agar mereka tahu bahwa mereka dicipta bukan untuk hidup di dunia ini selamanya, tapi untuk negeri yang lain. La zawala laha, yang tidak ada kepunahan di sana, wala intiqal, dan tidak ada perubahan, wala mahida anha, dan tidak pula bisa dihindari. Wa hiya darul akhirah, negeri itu adalah negeri akhirat. Maka banyak ayat Quran itu kalau jenengan perhatikan, wa annahum ilaihi turja'un. Manusia itu tidak semuanya mau kembali ke akhirat, ada yang dipaksa kembali. Maka ada yang dibentuk dengan kata kerja mabni majhul, turja'un. Ada unsur qahriyah, dipaksa manusia itu kembali ke akhirat. Karena sebagian orang itu terjebak dalam pusara dunia, merasa dia di sini pribumi, padahal dia pendatang di sini, musafir. Gur mampir ngombe, gak lama itu. Seteguk dia teguk, dia dipanggil kembali melanjutkan perjalanan. Tidak boleh lama-lama. Jangan terjebak itu. Jenengan itu musafir. Dan diingatkan Rasul seawal lewat lisannya Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah, jadilah di dunia ini kamu seperti orang asing, gharib, atau orang yang melewati jalan, musafir yang berjalan sebentar terus sampai tujuan. Jangan lengah karena jenengan posisinya di situ. Maka sejak mudanya Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, sejak mudanya itu membawa tongkat, Bu. Ketika ditanya murid-muridnya, kenapa ada masih udah bawa tongkat? Kata beliau, agar aku ingat aku ini musafir. Agar aku ingat aku ini musafir. Musafir kan mana-mana bawa tongkat itu. Zaman dulu kan. Agar saya teringat bahwa saya ini musafir, saya bukan penduduk asli bumi ini, dunia ini. Saya pendatang di sini. Paham, Bu? Kawan-kawan yang kerja di luar negeri, di Taiwan, di Jepang, di Cina, di Korea Selatan, yang saya temui itu kawan-kawan di Korea Selatan, ada 50.000 warga Indonesia di sana itu bekerja mencari uang. Mereka itu karena tahu di sana mereka itu hanya 4 tahun 10 bulan. Biasanya nggak sampai 5 tahun, 4 tahun 10 bulan rata-rata. 2 bulannya digunakan mereka untuk perpanjangan atau pulang. Mereka tahu persis karena waktu mereka terbatas, kontrak mereka terbatas, kesempatan mereka terbatas. Maka hampir-hampir mereka itu tidak punya waktu libur. Bahkan hari Ahad seperti ini, hari Sabtu, hari Ahad ini, kalau mereka kemudian ditawari bos yang lembur, mereka yang lembur itu. Gak ada libur. Masyhul, sibuk terus mereka itu. Karena tahu mereka pendatang. Kenapa kita di dunia ini santai-santai leha-leha? Karena kita merasa di sini selamanya. Merasa di sini selamanya itu juga
kekeliruan. Itu yang membuat sebagian kita santai, leha-leha, tidak memanfaatkan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Ngaji nunggu kalau pensiun. Ya kan diajak ngaji. Mungkin Bu kalau saya sibuk ya, mungkin nak pensiun mawon. Ketika pensiun stroke ternyata. Kayak iso lunga-lunga. Karena apa itu? Untung sekarang itu ada Facebook, ada YouTube, dia bisa nonton lewat YouTube. Tapi makin banyak fasilitas digunakan saat ini, dimudahkan oleh Allah, hisabnya juga makin besar. Maka orang sekarang ini kalau nggak ngerti agama itu pasti akan diazab. Karena dimudahkan fasilitasnya, wong dia ngaji bisa lewat HP kok. Kenapa nggak ngaji? Paham? Makin dimudahkan fasilitas untuk menuntut ilmu, kemudian jenengan makin sia-siakan, makin susah hisabnya itu. Kalau zaman kita kecil itu kan dulu kan susah Bu ngaji itu. Ya kan? Belum ada listrik. Guru di kampung itu nggak ada, harus ke kampung yang lain. Udah gitu ngelewati sungai nggak ada jembatannya. Zaman kita kecil itu, ngelangi nyuncing baju sampai segini, ditaruh di atas sini bajunya. Nanti sampai di seberang sungai itu baru dipakai lagi. Jadi kan nggak ngalami masa itu. Berarti jadi kan orang milenial sudah itu. Ngaji itu pakai lampu sendir itu Bu, lampu minyak itu. Itu kalau minyaknya udah mau habis itu lampunya tiba-tiba kecil pet, terus guru bilang sudah kita lanjutkan besok. Belum selesai padahal, ya karena udah nggak ada cahaya. Tapi anak-anak zaman dulu kenapa otaknya cerdas itu? Karena nggak ada game, nggak ada HP, nggak ada TV. TV satu kampung itu satu ditonton orang sekampung, pakai aki. Akinya mau habis tuh jadi ciu. Jadi makin kecil. Ngalami masa itu. Berarti kita seusia. Kita seusia. Artinya jenengan saya sudah tua. Jangan aku muda terus. Ya. Sekarang TV model gini Bu, keren kan? Tinggal pakai remote, tinggal pakai wifi. Semua channel ada. Paham ya? Makin mudah fasilitas, makin banyak hisabnya. Itu kaidah. Kalau orang-orang zaman dulu karena susah, ngajinya susah, pertanyaannya gampang. Kalau sekarang kok jenengan nggak ngerti agama tuh diuntal-untal malaikat sampean. Tenan. Tutuki malaikat sampean. Karena orang sekarang tuh tidak ada alasan lagi untuk tidak pinter. Mestinya orang akhir zaman tuh makin pintar, makin paham agama. Ngerti ya? Itu afala ta'qilun, afala ya'qilun. Disuruh kita berpikir menggunakan akal itu. Sampai situ kita lanjut ayat yang berikutnya. Ayat 69. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Kami tidak pernah mengajarkannya syair. Syair itu kalau kita puisi. Dan tidak sepantasnya baginya. Tidak pantas seorang nabi itu menjadi penyair. In huwa, wahyu itu tidak lain dan tidak bukan illa zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan Quran yang jelas. Maksudnya yang dibacakan Rasul itu bukan syair, bukan puisi, bukan hasil gubahan pujangga, bukan saduran dari para penyair, tapi itu peringatan bagi kalian dan Quran yang jelas. Disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk di riwayat ini saya bacakan gitu. Ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, Inna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kan yatamatsalu bihadzal bait kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahyan. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kafa asyaibu wal islamu lil mar'i nahyan. Rasul itu pernah suatu saat ingin mencoba membuat puisi, buat syair Arab tuh loh. Tapi ternyata salah. Dan uniknya yang mengkoreksi itu Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika dikoreksi oleh Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar semakin yakin kalau beliau Rasul. Asyhadu annaka Rasulullah, begitu. Karena Rasul itu memang tidak sepantasnya bisa membuat syair. Nanti akan tercampur antara Quran itu dengan syairnya. Maka untuk menjaga keotentikan Quran, seorang Rasul itu memang terlarang menjadi penyair. Maka ketika beliau mencoba untuk membuat puisi Arab itu ternyata susunannya salah, dikoreksi oleh Abu Bakar. Beliau mengatakan kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahyan, cukup dengan Islam dan uban bagi seseorang itu menjadi pencegah. Susunannya salah kata Abu Bakar. Yang benar kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahyan. Dikoreksi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Justru karena beliau salah itu kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi Anda adalah utusan Allah. Itu makna wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi. Termasuk Nabi kenapa ditakdir ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, nggak bisa mengeja, bahkan nggak bisa mengeja itu, nggak kenal mana huruf hijaiyah itu, nggak kenal angka. Itu salah satu hikmah ilahiyahnya agar yang disampaikan beliau itu tidak dituduh dari hasil proses belajar beliau. Karena kalau orang bisa membaca, bisa menulis ya, dia akan dituduh itu hasil kajian dia, itu hasil penelitian dia, itu hasil pelajaran dia. Nah, Rasul kita itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf, bahkan huruf nggak tahu. Tapi bisa menyampaikan kalimat-kalimat begitu runtut, sistematis, begitu indah. Terkumpul dalam kitab yang kita kenal dengan Quran itu nggak mungkin kecuali dari Tuhan. Maka diingatkan, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Maka salah satu tema yang jenengan harus betul-betul hadapi tema itu dengan keyakinan itu soal Quran itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu jenengan harus yakini betul. Ketika Nabi berkata, berucap, berbicara, yang terlontar dari lisannya, yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau, tidak dari hawa nafsu beliau. Maka waktu kecil, sekitar usia 4 tahun itu kalau saya tidak salah baca, itu kan Nabi dibelah dadanya tuh, gitu? Dibelah dadanya, terus diambil nuktah, satu gumpalan itu. Jibril mengatakan ini gumpalan setan. Dicuci kemudian dengan air zam-zam itu, terus dikembalikan lagi kan, dijahit kembali. Kata Anas bin Malik, saya melihat bekas jahitan itu di dada beliau. Di dadanya itu ada bekas jahitan. Itu bekas jahitan Jibril alaihissalam. Itu untuk mengeluarkan apa? Nafsu, syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, pengaruh setan dan seterusnya. Memang jiwanya bersih, hatinya bening, betul-betul 100% bening. Sehingga yang keluar dari lisan beliau memang wahyu. Hati beliau itu hanya semacam dipinjam oleh Allah untuk menyimpan Quran. Ya,
Maka disebut nazala ala qalbika litakuna lil alamina nadhira. Quran itu turun kepada hatimu. Maka jenengan kalau ngaji Quran nggak sampai ke dasar hati, itu belum ngaji Quran. Karena memang Quran itu tempatnya di hati, bukan di otak. Harus sampai hati. Harus sampai hati. Kalau jenengan mengingat pelajaran-pelajaran yang kita kaji pagi ini, jenengan ingat-ingat, kemudian dalam kesendirian jenengan bergetar dan jenengan nangis, itu berarti tembus hati. Berarti tembus hati. Kalau belum ya, itu masih berupa pengetahuan, belum menjadi isi hati. Nah, kan dilatih. Itu Quran. Liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ini tujuan diturunkannya Quran. Agar dia Nabi kita itu memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Tuh, lagi-lagi hati kan? Dan menjadi tetaplah keputusan Allah itu mengazab orang-orang kafir. Jadi Quran itu diturunkan liyumdhira, untuk menjadi indar, peringatan. Tapi tidak untuk semua manusia, meskipun pada dasarnya Quran diturunkan untuk semua manusia. Li'annahu la yantafi'u bihi illa man kana qalbuhu hayyun. Karena tidak ada orang yang bisa intifa dengan Quran kecuali yang hatinya hidup. Itu maka dikasih qaid di situ, man kana hayyan, Padahal Quran itu sebenarnya kan diturunkan untuk seluruh manusia. Saya ambilkan ayat. Jadi kan nanti buka ayat 185 surat Al-Baqarah. Jadi kan buka. Kan Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifat Quran di ayat itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi jenengan cek di ayat yang kedua surat Al-Baqarah sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di satu sisi Allah mengatakan Quran itu petunjuk bagi manusia. Di sisi yang lain Allah mengatakan Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kira-kira ada perbedaan enggak itu? Itu maksud ayat ini. Jadi kan kalau membaca Quran nanti lengkap akan semakin faham. Maksudnya begini. Sebenarnya asal-muasalnya Quran diturunkan itu untuk seluruh manusia. Semua orang berhak mendapatkan manfaat dari Quran itu. Cuma tidak dimanfaatkan, tidak diambil pelajarannya, tidak dijadikan pedoman hidup. Yang menjadikan Quran itu sebagai minhajul hayah itu cuma orang beriman. Yang menjadikan Quran itu sebagai kompas kehidupan itu cuma orang yang bertakwa. Maka dikatakan hudal lil muttaqin. Hanya yang bertakwa yang menjadikan Quran itu sebagai huda. Sehingga dua ayat itu tidak bertentangan. Itu maksud ayat ini. Ya. Peringatan Nabi itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang mati hatinya, yang mengeras membatu jiwanya, nggak mungkin diberi peringatan. Maka Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kamu berikan peringatan, tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman. Ada tipologi manusia yang seperti itu. Paham? Sehingga peringatan-peringatan Quran itu hanya bisa diambil manfaatnya oleh yang hidup hatinya. Maka tadi saya ingatkan, jenengan ngaji Quran itu harus dengan hati. Maka pantangan bagi orang yang ngaji Quran menyimpan dendam kesumat itu pantangan.
Jenengan tidak akan pernah bisa memasukkan Quran ke dalam hati jenengan. Pantangan orang yang ngaji Quran menyimpan hasad, menyimpan dengki, itu pantangan. Quran gak akan mau masuk. Sampai mati tidak mau dia. Jenengan benci orang boleh, tapi menyimpannya berlama-lama tidak boleh. Maksimal berapa hari orang jotaan itu? Tenane. Ada nggak, jujur aja jenengan, jujur. Ada nggak orang yang sampai hari ini masih jenengan benci? Jujur lah. Tenane Bu. Beneran. Tuh, saya menang ya, itu berarti ini Mas. Benci orang itu manusiawi Bu. Benci orang itu manusiawi. Satu hal biasa. Tapi Quran itu mengajarkan kita untuk menepis, mengalahkan, membersihkan itu terus. Gak boleh disimpan berlama-lama, gak boleh. Ada murid saya kemarin datang, kecewa berat dengan orang tuanya karena sejak kecil gak diurus. Sampai dia datang membawa buku, sodorkan ke saya. Ini suasana hati saya Ustaz, diwakili buku ini. Saya baca, luka kepengasuhan. Bukunya itu luka kepengasuhan. Saya bisa mengetahui suasana hatinya itu, kecewa berat dia sama orang tuanya. Tapi saya bilang, ada ayat Quran itu mengajarkan begini. Nah, dia juga hafal Quran kan? Dia selesai 30 juz, dulu di Sykarima selesai. Terus sekarang sudah lulus S1 di Libya. Ada ayat di surat Ali Imran itu yang menjadi sifat orang bertakwa itu wal afina 'anin nas. Syarat kalau Anda ingin menjadi orang bertakwa itu Anda harus memaafkan manusia. Saya mau tanya, manusia yang paling dekat dengan Anda siapa? Orang tua. Quran itu nyuruh memaafkan manusia secara umum, bahkan orang lain yang tidak ada kenal itu. Bagaimana orang tua tidak kamu maafkan? Karena dia orang paling dekat kan? Dia menganggap orang tua yang seperti itu tidak punya jasa. Keliru kamu itu. Jasa orang tuamu yang tidak mungkin kamu ganti seumur hidupmu itu menghadirkan kamu di dunia ini. Andai ada orang tua melahirkan anaknya terus ditinggal begitu aja, itu dia sudah punya jasa. Seandainya saya bilang Bu, jangan ditiru maksudnya. Maka nggak ada istilah orang tua durhaka, itu nggak ada. Pernah dengar ada istilah orang tua durhaka? Kalau bocah tua nakal ada. Tapi kalau orang tua durhaka enggak lah. Itu istilah yang keliru. Yang ada itu anak durhaka. Karena orang tua itu bagaimanapun Bu, sefasik-fasiknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, dia punya andil menghadirkan jenengan di dunia ini. Dan itu jasa yang tidak mungkin jenengan ganti, kecuali kata Rasulullah, kalau Anda dapati orang tua Anda sebagai budak, terus Anda beli, Anda merdekakan, baru impas itu. Kalau tidak dapat seperti itu, nggak akan mungkin terganti jasanya itu. Ya diam aja gitu Bu. Ya buku seperti itu kadang-kadang membuat hatimu makin tidak tenang. Meskipun maksud penulis itu baik, mungkin untuk healing, untuk recovery, untuk motivasi bagi anak-anak yang pernah mengalami luka kepengasuhan itu. Tapi jangan bawa buku begitu dengan emosi. Paham Bu? Nah itu kehidupan ya begitulah. Ya, kehidupan ya begitu. Maka Quran itu kalau jenengan mau pelajari dengan hati yang bersih. Saya pesan tadi itu, jangan menyimpan dendam karena Quran nggak mau masuk. Jenengan ikut one day one juz, nggak ada artinya. Itu kan faqat tilawah itu, hanya tilawah tak. Pinter baca jenengan tapi tidak dapat maknanya. Lebih baik orang ngerti Bismillahirrahmanirrahim, dia tembus hati, dia amalkan.
Daripada tiap hari jenengan 1 juz. Bahkan kadang-kadang kalau belum selesai dilelang itu. Iki jan-jane piye to? Wong itu wirid harian kok dilelang terus dikerjakan temennya. Itu ya bukan wirid harian judulnya itu. Ya meskipun ya gerakan begitu ya baik, tapi mohon maaf ya. Quran itu diturunkan liyundira man kana hayyan. Liyundira man kana hayyan. Dalam terjemahnya tadi juga disebutkan persis seperti tafsirnya. Yang disebut man kana hayyan itu kata Ibnu Katsir liyundira hadzal Qur'an al-mubin kulla hayyin ala wajhil ardi liundirakum bihi wa man balag wa qala jalla wa ala wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh wa inna ma yuntafa'u binadharatihi man huwa hayyul qalbi mustanirul basirah. Ini kata beliau, sebenarnya Quran diturunkan untuk seluruh manusia, semua yang hidup, bahkan tidak cuma manusia, jin pun itu berhak mendapatkan manfaat Quran. Tapi yang bisa mengambil manfaat cuma orang yang hayyul qalbi, yang hidup hatinya. Mustanirul basirah, yang bening basirahnya, mata hatinya itu. Itu yang bisa ngambil manfaat. Maka pantangan orang mau ngaji Quran kok menyimpan penyakit-penyakit hati dalam dirinya, itu pantangan. Maka harus banyak-banyak itu kalau jenengan baca Quran itu umpamanya ya, Nabi itu kan punya sifat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sifat Nabi itu, dia mengajarkan kepada kalian, mentazkiyah kalian, membacakan kitab kepada kalian. Jadi mentazkiyah itu kadang-kadang dilupakan orang. Mentazkiyah itu adalah membersihkan hati. Itu membersihkan hati, itu proses yang harus sejalan seiringan dengan proses taklim. Maka santri tidak akan pernah jadi kiai kalau dia ngaji cuma taklim itu. Harus ikut tazkiyah. Kadang-kadang ditegur gurunya karena dia punya sifat iri. Kadang-kadang dimarahi karena dendam. Kadang-kadang dimarahi karena tidak lapang dada. Itu ditempa dia agar hatinya bersih. Karena dia sedang ngaji. Ngaji itu tidak cuma taklim. Dan sekarang pendidikan kita ini melulu taklim, terfokus pada transfer knowledge. Orang kalau bilang pendidikan itu yang diingat kelas KBM itu. Karena sudah terframe dunia pendidikan kita ini dengan model barat. Orang barat itu pinter otaknya tapi kosong hatinya, Bu. Buktinya angka bunuh diri tinggi sekali di sana. Coba jenengan cek aja. Jepang, Swiss, Korea Selatan itu kalau orang suntuk mangkel bunuh diri. Padahal pinter-pinter. Karena kosong, kering jiwanya itu. Kalau jenengan kan enggak. Santai banget hidup jenengan. Duit ada duit, santai. Iso bayar utang ora iso, santai. Ngaji, paham gak paham wis santai. Karo lendetan ngantuk-ngantuk. Belas tidak ada gairah itu. Iya kan? Makanya angka bunuh diri di negeri kita itu jarang sekali karena orang itu damai hatinya. Itu jangan dikira loh, itu peran guru-guru spiritual, para kiai kita, para ustadz kita itu. Jangan dikira itu, ngemong hati itu. Itu yang gak ada di dunia barat. Orang barat tidak kenal itu ngemong hati itu. Karena mereka hanya transfer knowledge, pinter tapi keblinger. Nah, jadi kan ya Bu, ngaji tuh gak paham ya santai banget ini kan. Yang penting teko tat untuk pahala. Nah, saya pengajian ono seneke ya penting teko tat untuk pahala, syukur-syukur untuk snack.
Ya kan? Itulah orang Indonesia itu. Bener, wong ada bencana berkali-kali. Pemerintah itu selalu kedahuluan LSM, Bu. Saking cepatnya mereka bergerak itu. Tidak ada beban. Tidak ada beban masyarakat kita itu. Coba lah cek itu angkringan-angkringan itu tempatnya orang santai sesantai-santainya. Seolah-olah hidup itu tidak ada masalah. Itu kumpulan para wali nongkrongnya di angkringan itu. Ya ngopi ngono wis eling akhirat ini. Lupa dengan masalah dunia. Sampai lupa kalau dia punya hutang belum dibayar. Itu masyarakat kita itu benar-benar unik itu. Masyarakat yang damai. Karena ngaji. Coba gak ngaji, cuma sekolah tok. Ora bunuh diri itu tiap hari. Maka jangan meremehkan majelis. Kadang-kadang kalau jeneng ada di antara jenengan tuh yang saya marahi umpamanya. Konsultasi malah saya marahi itu ada itu. Ya kan ada sama istri kadang-kadang. Dimarahi bini. Iya, kudu dimarahi. Ngono kuwi terapinya dimarahi. Kalau enggak dimarahi enggak sembuh itu orang. Dikit-dikit curiga sama suami, dikit-dikit curiga sama suami. Kepo nonton HP-ne ngono kuwi. Sampai mendownload aplikasi untuk mengetahui suaminya di mana. Penyakit. Kenapa sih nggak berdoa ibu-ibu itu? Ya Allah, tutup mata saya dari aib kekurangan suami saya. Kalaupun ada, tutup mata saya nggak mau tahu. Kenapa malah kepo jenengan? Download aplikasi untuk cek lokasi, ngetahui posisi suami di mana. Sampai mengkloning akun WA-nya. Ada itu, mudah-mudahan orangnya nggak datang. Kalau nggak percaya tanya istri itu. Ada ibu-ibu datang ke rumah kasusnya begitu, tak unek-unek kayak malah Bu. Dari berdur sampai asar tak unek-unek kayak. Betul. Cuma itu terapi. Saya marah bukan emosi, enggak, itu terapi. Karena memang ada model orang itu yang harus digitukan, dibenturkan gitu agar dia tahu dia salah. Itu masih bagus saya marahin. Jamaah yang paling tidak saya suka itu tidak akan saya omongin. Kalau masih mau saya omongin itu, omongan saya itu terapi bagi dia. Maka jenengan kalau ada di antara jenengan sudah saya tidak omong itu berarti saya sudah tidak suka. Nek. Itu mengelola hati, itu ngomong hati. Banyak terjadi kasus pembunuhan itu karena kering jiwa, bukan karena orang itu tidak pintar. Nah kalau kita bicara pendidikan itu, ya bicara juga tentang bagaimana manajemen kalbu, ngelola hati. Ya, dan itu diingatkan ayat ini. Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya yang 2/3 tadi ya, 71 sampai 73. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.